Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan qudrah dan iradahnya, sehingga kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu yang baik dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan terhadap ilmu yang kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dapat menghasilkan amal-amal saleh di atas kehidupan kita, ilmu yang bisa menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada yaumul hisab, di mana tentu pada hari itu yauman la dhilla illa dhilluhu, di mana pada hari itu hari di mana tidak akan ada naungan kecuali naungan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah ilmu yang kita pelajari, kita amalkan, semoga insyaallah bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, seseorang yang paling utama, seseorang yang harus kita jadikan prioritas di atas kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang yang mana ketika kita tidak mencintainya lebih dari kecintaan terhadap apapun, maka sungguh kita tidak dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim"? Bukankah Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang harus didahulukan, seseorang yang harus dijadikan sebagai prioritas dari siapapun di antara seluruh orang-orang beriman, bahkan kepada diri kita sendiri pun, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pantas untuk kita dahulukan, baik dalam hal kecintaan kepada beliau, dalam hal ketauladanan, dalam seluruh aspek kehidupan ini. Beliaulah orang yang pantas untuk kita dahulukan dan prioritaskan. Dan juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maka tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, daripada keluarga kalian, bahkan sampai kepada seluruh manusia. Beliaulah manusia yang harus diutamakan. Semoga insyaallah dengan pelajaran kita hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Syama'il Muhammadiyah buah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Insyaallah semakin mengenalkan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam,
sehingga dengan itu menumbuhkan dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada beliau, sehingga insya Allah kita menjadi pengikut beliau, ya, dan semoga kita bisa berkumpul nanti yaumul qiyamah, yakni di telaganya beliau, di al-haud, ya, telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwatal Islam azakumullah, masuk ke dalam ya bab atsani, bab yang kedua. Ya, setelah pada bab yang pertama dahulu kita sudah ceritakan tentang bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tingginya, bagaimana bentuk bahunya, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana cara berjalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas pada bab yang pertama. Ya, semoga insyaallah kita bisa ya mengikutinya, bisa mengamalkannya. Ya, minimal ya Pak, dari cara berjalan beliau misalnya. Kita tahu beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan bagaimana? Ya, beliau kalau berjalan yatakaffa'u. Ya, yatakaffa'u artinya adalah berjalan cepat, ya, tidak sampai berlari, tapi apa? Cepat jalannya. Ya, begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Alaikum bin nasalan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Alaikum bin nasalan," artinya bagi kalian itu, an-nasalan itu kata para ulama artinya berjalan cepat tapi tidak sampai berlari. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita bisa ya mengamalkannya Pak, minimal ya satu hal ini nah, ya bisa kita lakukan. Subhanallah, biasanya kan kita tahu orang kalau yang jalannya cepat itu menunjukkan apa Pak? Keseriusan gitu. Ya, biasanya orang itu kalau yang menghargai waktu di atas kehidupannya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala kan sudah perintahkan kepada kita, fa idza faragta fansab. Kalau sudah kosong, sudah selesai pekerjaanmu, isi dengan pekerjaan yang lain. Dan orang yang waktunya sudah terisi dengan aktivitas, ya, sudah ada schedule-nya Pak, maka dari jalannya aja bisa kita lihat serius. Ya, lihat orang-orang luar negeri sana, misalnya seperti apa orang Jepang tuh, kalau jalan itu ada nggak Pak yang tengok kanan, tengok kiri? Nggak ada, jalan tuh fokus ke depan, menunjukkan orang itu serius, ya, menunjukkan dia menghargai waktu. Kalau orang kita kan masya Allah, ya, jalan cuma dari sini sampai depan aja kok setengah jam, tengok-tengoknya yang lama ya Pak orang kita, tengok kanan, tengok kiri, nggak sampai-sampai gitu. Subhanallah, ya. Jadi Nabi SAW jalan itu cepat. Ya, tidak lari tapi cepat. Ya, ini sunnah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan kepribadian beliau, ya, bentuk tubuh beliau dan seterusnya. Taib. Maka pada bab yang kedua ini kita akan sampaikan berkaitan dengan khatamun nubuwah, tentang bentuk, ya, khatamun nubuwah itu bentuk tanda-tanda kenabian. Ya, bentuk fisik yang menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada bab ini ya kata ya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala akan disampaikan, dibahas beberapa hal yang terkait dengan penampilan, bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tanda-tanda kenabian beliau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana tentunya kata beliau secara khusus tanda kenabian itu terdapat di antara kedua bahu belakangnya. Ya, terdapat di antara kedua bahu belakangnya. Ya, ada riwayat yang menyebutkan tanda kenabian itu lebih condong agak nempel sedikit ke bahu yang sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang juga beliau katakan para ulama ya bersepakat bahwa tanda itu adalah tanda kenabian, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya Pak, para ulama berselisih pendapat tentang kapan munculnya tanda itu. Ada yang mengatakan, sebahagian para ulama, tanda itu muncul dari saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan juga ada yang berpendapat lain. Ya, kata muallif, penulis kitab ini, ya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, maka di antara pendapat yang rajih kata beliau adalah rahimahullah taala bahwa riwayat yang menyebutkan tentang kapan munculnya tanda kenabian itu yakni adalah bersamaan kata beliau
dengan peristiwa datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang kemudian membelah dadanya Nabi SAW, kemudian membersihkan dadanya Nabi SAW dari hal-hal yang tidak baik. Tentu kita ingat ketika mau apa itu Pak? Ya, Isra dan Mi'raj ya. Ketika mau Isra dan Mi'raj, Jibril datang kepada Nabi SAW, membelah dadanya Nabi SAW, membersihkan ya bahagian tubuh Nabi, hatinya Nabi SAW, sehingga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, maka setelah dibersihkan itu, maka mulailah muncul tanda kenabian itu di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam riwayat lain ya dikatakan bahwa tanda itu ya lebih dekat kepada bahu yang sebelah kirinya, lebih condong kepada bahu yang sebelah kirinya. Ya, demikian ikhwatal Islam azakumullah. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, lebih rajih. Ya, kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, tentu ya khatamun nubuwah ataupun tanda kenabian ini ya, yakni berupa apa? Berupa daging, Pak. Ya, berupa daging yang sedikit agak menonjol. Ada para ulama yang menyebutkannya bahkan bentuknya itu seperti apa? Seperti telur burung ya, Pak. Telur burung ya. Telur burung yang kecil tuh ya. Jadi daging yang sedikit menonjol di antara kedua bahunya beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tadi anak katakan juga bahwasannya posisi dari tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dengan bagian ya bahu bagian kirinya. Ya, inilah yang dinukil oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala ya dari berbagai riwayat-riwayat. Dan bentuk khatamun nubuwah ini, ciri dan tanda fisik kenabian ini, kata beliau lebih mirip dengan apa? Dengan telur burung dara ya Pak. Pernah lihat Pak? Telur burung dara ya? Ya, atau Bapak sering makan burung apa? Ukuran telur burung dara itu nggak jauh beda dengan ukuran telur burung puyuh, ya kan? Mungkin anak-anak kita tuh suka beli apa? Telur puyuh, atau istri antum pernah masak ya merebus telur puyuh ya Pak? Ya, atau telur burung dara, kurang lebih seperti itu bentuk benjolannya. Ya, benjolannya seperti itu. Dan ini tanda nubuwah, ini tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara kedua bahunya, dan lebih condong ke bahu yang mana? Yang sebelah kiri. Ya, dan itu nampak jelas dan bisa dilihat. Ya, kalau ya seperti contoh Dajjal misalnya, Dajjal itu kan juga bisa dilihat dengan jelas oleh mata orang-orang beriman. Ketika Nabi menjelaskan di jidatnya itu ada 3 huruf kaf, fa dan ro. Ya, kafara, kufrun, kafir, bisa kelihatan, dilihat secara jelas oleh mata orang-orang beriman nanti di akhir zaman. Demikian begitupun tanda nubuwah tadi ya, khatamun nubuwah yakni tanda ciri kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam juga jelas ya, bisa dilihat dalam ya di bahunya tadi ya, sebelah kiri ya ada benjolan ya sebesar kurang lebih kata Imam Tirmidzi seperti ya telur burung dara ya, atau mungkin seukuran dengan telur burung puyuh sama ya. Jadi ukurannya sebesar itu Pak, benjolannya sebesar itu, dan ada di bahu ya, lebih condong kepada bahu sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kelihatan tidak Pak? Kelihatan kan? Jelas, nampak, gampang dilihat ya. Para sahabat pun menyaksikannya, istri-istri Nabi pun SAW tahu juga tanda-tanda kenabian itu ya. Dan tadi tanda itu mulai muncul kata Imam Tirmidzi berdasarkan riwayat-riwayat yang rajih adalah keluar setelah Nabi SAW ya dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam, dicuci bersih hatinya sehingga Nabi dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang keji ya. Sebetulnya dari kecil saja Pak, Nabi pun sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Jadi panca inderanya Nabi itu sudah terlindungi bahkan sejak kecil. Kita ingat dalam sirah Nabawi, satu ketika Nabi SAW diajak ya oleh teman-teman seangkatannya saat kecil ya, bahwasannya saat itu di Mekah ada pesta rakyat Pak, bahasanya gitu. Ada pesta rakyat, dimana biasanya kan kalau pesta rakyat itu apalagi di zaman jahiliyah itu isinya apa Pak? Biasa kan tari-tarian, nyanyi-nyanyian, ada musik-musik ya, perempuan berdendang dan sebagainya. Apalagi masyarakat jahiliyah pada saat itu
Ya Nabi SAW ya kecil saat itu dengan teman-teman sebayanya, seangkatannya, diajak gitu, ayo pergi kita ke sana. Berangkatlah Nabi dengan teman-temannya saat itu, ya berangkat ke tempat perayaan itu, pesta itu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Sampai di tempat pesta itu, ya seperti kita ini kayak pasar malam mungkin ya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW tidur, Pak. Tidur. Ya, tiba-tiba begitu dibangunkan oleh teman-temannya udah selesai acaranya. Waduh, kok ya tadi nggak lihat ya, kalau bahasa kita gitu kan, anak-anak kita. Kok nggak lihat saya? Ketiduran. Dibangunin, pulang, Pak. Pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya kedua begitu lagi. Jalan ke tempat acara pesta itu lagi, sampai di sana Nabi SAW ketiduran lagi. Ya. Sampai selesai baru bangun. 3 kali berturut-turut, Pak. Nabi SAW datang ke tempat acara pesta itu, dan dalam kali ketiganya Nabi pun tetap dalam keadaan tertidur. Sebetulnya bukan Nabi yang ngantuk dan kemudian ingin tidur. Nabi bersemangat untuk pergi ke tempat itu, anak-anak, Pak, wajar ya, anak kecil. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari masih kecilnya saja Allah Subhanahu wa taala udah melindungi Nabi panca inderanya dari maksiat. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat yang baik. Subhanallah. Ya, apalagi ketika mau berangkat Isra dan Mi'raj tadi, dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalatu wassalam, diambil, dibersihkan hatinya seluruhnya, sehingga makin bersihlah ya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya secara lahir dan batin. Ya, kemudian muncullah tanda kenabian pada saat itu, dan bisa dilihat oleh siapapun, ya, yakni pada bahu belakangnya sekali lagi bentuk benjolan yang sebesar telur burung dara. Telur burung dara, dan itu lebih dekat kepada bahu sebelah kirinya. Itu tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang bilang begini, Ustaz, saya punya benjolan juga ini di bahu belakang. Jangan-jangan saya nabi. Ya, kalau antum bukan benjol, antum kutil mungkin, Pak, atau apa kalau orang sini bilang. Ya, Masya Allah. Ya, kutil itu tumor juga ya. Tumor kata dokter, ya bahasa kita ya gitu kan, itu tumor, betul kan? Ya tumor kan, tumor jinak mungkin. Ya, jadi jangan mentang-mentang antum. Kadang orang kita suka begitu, Pak, mengkait-kaitkan yang tidak ada hubungannya. Melihat ada anak kecil lahir gitu, tiba-tiba matanya cuma satu gitu kan, Allah kasih. Rambut-rambutnya keriting-keriting. Tiba-tiba apa? Anak orang dibilang dajjal, Pak. Betul. Nih, bayangin tetangga kita lahir anaknya dajjal katanya. Dajjal bagaimana? Iya, lihat ciri-cirinya tuh. Matanya cuma satu, rambutnya keriting-keriting begitu. Dajjal pasti ini anak. Coba masa anak tetangga dibilang apa, Pak? Dajjal. Subhanallah, ini orang kita nih, nggak ada ilmu, nggak ngerti menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ya, ini jadi madhab baru, namanya madhab cocokiyah namanya, Pak. Madhab cocoklogi namanya, mencocok-cocokkan, mengkait-kaitkan yang tidak ada kaitannya sama sekali. Subhanallah, marah tetangga dibilang anaknya apa? Dajjal. Ya mungkin karena memang ya Allah ya berikan keterbatasan. Ya, Dajjal itu sebetulnya matanya tidak satu, Pak, seperti yang antum lihat di tengah-tengah. Tidak, Dajjal matanya 2. Sama kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Cuma yang satu itu ya matanya rusak gitu ya. Bahkan kata Nabi itu dalam hadis seperti apa? Tepung yang meleleh gitu, Pak. Ya, jadi matanya keluar gitu. Jadi tidak berfungsi. Ya, matanya 2 sama, cuma yang satu tidak berfungsi. Ya, bukan satu di tengah-tengah begini. Ya kan, seperti yang sering digambarkan oleh orang-orang. Salah. Terus dibilang lagi apa? Wah, Dajjal itu jin katanya, atau apa? Orang bilang. Salah juga. Ya, padahal dalam hadis Muslim Nabi mengatakan Dajjal itu rajulun. Rajul, seorang laki-laki sama seperti kita, Pak. Manusia Dajjal itu rajul. Laki-laki kata Nabi SAW. Terus dibilang apa lagi? Nanti keluar dari segitiga Bermuda. Begitu kan? Ya. Segitiga Bermuda di mana? Enggak ada hadis yang menyebutkan begitu. Nabi SAW mengatakan bainal Iraq wasyam. Keluarnya Dajjal itu antara Irak dan Syam kata Nabi SAW. Kok bisa jadi mental ke segitiga Bermuda? Ya, siapa yang bilang begitu? Udah dibilang monster dari segitiga Bermuda, apalagi? Ya banyak syubhat-syubhat dan cerita-cerita yang tidak benar di kalangan kita.
ya termasuk juga tadi ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, kalau mau bercerita tentang perkara agama, sumbernya adalah dalil Quran dan sunnah. Jangan pernah kita berbicara masalah agama dengan ra'yu kita sendiri, dengan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kita sendiri, karena kebanyakan pasti salah. Ya, cerita-cerita yang tidak jelas. Banyak Pak contoh-contohnya, subhanallah. Makanya kalau mau berbicara masalah agama, sekali lagi anak katakan sumbernya adalah Quran dan sunnah, baru benar bicara agamanya, ya, nggak asal-asalan, ya. Naam. Kita lihat, ya, hadis yang berikutnya. Kita lihat hadis. Haddatsana Abu Raja Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Khatim ibnu Ismail anil Ja'di ibnu Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al-khatim baina katifayhi fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Naam. Abu Raja Qutaibah, ya, Ibnu Sa'id haddatsana, ya, bercerita kepada kami, ia berkata Hatim bin Ismail bercerita kepada kami dari Za'di bin Abdurrahman, ia berkata aku mendengar, ya, Sa'ib bin Yazid berkata satu ketika aku pergi bersama dengan bibiku, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibiku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang dalam keadaan sakit, ya, keponakan ini dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Masya Allah, ya, ini kisahnya panjang, Pak, ya, orang yang diusapkan kepalanya kemudian didoakan kebaikan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini benar-benar hidupnya berkah, panjang umur. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain kalau tidak salah umurnya sampai 92 tahun, Pak, kalau nggak salah, ya. Ya, sahabat ini karena didoakan keberkahan, kebaikan dan panjang umur oleh Nabi SAW. Nanti kita sampaikan, ya. Kemudian mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudu dan aku meminum berkas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berdiri di belakang beliau. Kemudian aku melihat, ya, melihat apa? Yakni khatamun nabi, ya, melihat khatamun nubuwah, melihat tanda-tanda kenabian yang terdapat di antara kedua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu zirril hajalah, sebesar telur burung dara, ya. Jadi sahabat ini melihat juga tanda kenabian Nabi SAW, ya, di punggung, ya, bagian belakang yang agak dekat dengan bahu, maksud saya bahu sebelah kirinya, ya, benjolan, ya, sebesar telur apa? Telur burung dara. Naam, ya. Taib. Kemudian khatal Islam, ya, kita lihat tentang, ya, penjelasan hadis ini. Tadi ada kalimat famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, ya, mengusap kepalaku, ya. Maka tentu mengusap kepala seseorang itu adalah mengandung apa? Rasa sayang dan perhatian. Ya, biasanya Nabi SAW mencurahkan rasa sayangnya, ya, perhatiannya kepada seseorang, ya, khususnya kepada anak-anak itu adalah yakni dengan mengusap kepalanya. Makanya kita kepada anak-anak usap kepalanya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian. Tatkala kita bertemu dengan anak-anak yatim juga, Pak, kalau kita hendak menyantuni anak yatim, sebelum kita santuni mereka, kita berikan sedekah kepada mereka, usap kepala mereka, Pak. Subhanallah, yang Nabi sampai mengatakan aku ini seperti ini nanti di hari kiamat sama orang yang suka menyantuni anak yatim. Nih, Nabi berisyarat dengan jarinya begini, Pak, nempel,
Ya, jadi artinya ini aku dan ini orang yang suka menyantuni anak yatim. Di akhirat kayak gini kata Nabi, nempel Pak. Ya, Nabi SAW dekat, artinya dekat sekali dengan orang yang suka menyantuni anak-anak yatim. Karena Nabi SAW orang yang hatinya lembut, luar biasa. Ya, makanya siapapun yang datang kepada Nabi membawa anaknya dalam keadaan sakit, diusap kepalanya. Mengusap kepala sekali lagi sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Ya, maka bisa kita lakukan demikian nih kata Islam azakumullah. Kabar saudara kita sedang sakit, pasti kita ngomongnya apa? Saya bisa merasakan apa yang kau rasakan wahai saudaraku. Apa benar begitu, Pak? Apa benar atau tidak? Ya, walaupun ini bentuk kalimat perhatian ya, tapi ya kadang menurut ana ya kurang tepat ya, karena itu ada bentuk apa? Bentuk kedustaan ya. Saya bisa merasakan apa yang kau rasakan, nggak bisa dirasakan. Dia punya perasaan sendiri, dia sedang mengalami musibah sendiri. Ya, kita tentunya adalah sebagai saudaranya, ya, sebagai sesama muslim, tentu tunjukkan perhatian saja. Kadang kan orang cuma sebatas mengatakan saya turut prihatin dan saya bisa merasakan apa yang kau rasakan wahai saudaraku. Habis itu nggak ngebantuin apa-apa, Pak. Ya, jadi ada orang yang cuma ya perhatian dalam bentuk kata-kata. Ya, padahal dalam seorang muslim ya bukan hanya perhatian itu kepada saudaranya yang terkena musibah dengan kalimat kata-kata saja, tapi juga dengan apa? Dengan bentuk perhatian-perhatian yang lain. Seperti Nabi SAW. Ya, maka datang kepadanya, diusap kepalanya sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Kemudian bukan hanya diusap kepalanya, tapi yang paling terpenting setelah itu adalah Nabi SAW adalah mendoakan kesembuhan bagi siapa yang sakit. Ya, kenapa demikian? Ya, wadhalilil barakah. Karena apa yang keluar dari lisannya Nabi SAW adalah semuanya mengandung keberkahan, Pak. Ya, mengandung apa? Keberkahan. Al-barakah konteks ini ya kata beliau adalah datangnya kesembuhan dan kemudian kondisi penyakitnya menjadi baik. Subhanallah ya. Jadi yang paling hebat itu doanya Nabi. Sama seperti contoh, Pak. Nabi dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melewati satu pemakaman, kuburan lah, satu kuburan. Kemudian Nabi SAW bisa mendengar orang yang sedang disiksa di dalam kubur itu. Kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil batang kurma yang masih basah, Pak. Kemudian Nabi tancapkan di atas kuburan orang itu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan masih basahnya batang kurma ini akan meringankan siksa kubur orang ini. Kenapa demikian? Nabi mengatakan istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinja, Pak. Bahasa kitanya apa? Cebok ya. Dari sisa buang air kecil. Karena sesungguhnya penyebab utama datangnya adab kubur disebabkan hal itu. Jadi orang ini disiksa sama Allah Ta'ala di dalam kuburnya sebabnya apa? Tidak bersih dalam istinja, sisa buang air kecil. Makanya Nabi menancapkan batang kurma yang masih basah dan kemudian berdoa. Saya tanya sama antum, yang ya mendatangkan keberkahan, ya yang mendatangkan ya keringanan siksa kubur bagi si jenazah itu batang kurmanya yang basah atau doanya, Pak? Doanya Nabi SAW. Ya, walaupun kebanyakan orang hari ini mempraktekkan hal itu, salah. Orang lihat sekarang, Pak, kalau ke makam, ke kuburan, pasti bawa apa? Bawa kembang sama bawa air, di kendi atau di botol. Saya tanya, gunanya apa? Manfaatnya apa? Ya, jadi perbuatan yang perlu dicontoh adalah doanya kepada si jenazah. Karena yang bermanfaat untuk meringankan siksa kuburnya adalah doanya Nabi SAW, bukan airnya. Air itu wasilah saja, semoga dengan masih basah ini Allah ringankan siksa kuburnya. Kalau sekarang kan enggak, orang kemana-mana kuburan pasti apa? Bawa air, Pak, disiramin kuburan. Apa manfaatnya?
Tidak ada manfaatnya. Kenapa sih tanggung-tanggung cuma bawa sekendi? Kenapa nggak sewa belang bir aja sekalian gitu, biar tanahnya gembur gitu sekalian. Kalau memang hal itu disunahkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, bukan itu. Doanya Nabi SAW. Ya, doanya Nabi SAW. Banyak contohnya. Tatkala ada salah seorang sahabat yang tergigit kalajengking kakinya, luka, ya, kemudian esok harinya dia baru datang kepada Nabi SAW, konsultasi kepada Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan, kalaulah kau baca doa ini dari kemarin, nggak akan kenapa-napa itu gigitan kalajengking itu. Nabi mengajarkan ruqyah kepada sahabat ini yang tergigit kalajengking. Apa kalimatnya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri makhalaq. Kalimatnya demikian. Kalau kau baca kalimat ini dari kemarin, sembuh penyakitmu, nggak akan kenapa-napa itu gigitan kalajengking itu. Nabi ngajarin ruqyah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri makhalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, nama-nama Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Ya, dari keburukan makhluk. Kalimat itu dibaca ikhwatal Islam. Doanya yang berfungsi, datangkan keberkahan, kebaikan dan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Naam. Begitupun demikian yang dilakukan Nabi SAW setelah mengusap kepala Sa'ib bin Yazid. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan. Ya, Nabi pun mendoakan. Ya. Nah, tadi ana sebutkan di awal. Bahkan dalam beberapa riwayat, salah satunya dalam Sahih Bukhari, disebutkan riwayat dari Ju'aid bin Abdurrahman, ia berkata, ra'aitu As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu arba'in wa tis'in jildan mu'tadilan faqala qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, yang tadi ana bilang di awal, Pak. Kata ya Zu'aid ibnu Abdurrahman, ia berkata, aku melihat Sa'ib ibnu Yazid yang tadi dibawa sama bibinya sakit menemui siapa? Nabi SAW. Diusap kepalanya oleh Nabi SAW. Bahkan kemudian didoakan kebaikan dan keberkahan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Ya, dalam Sahih Bukhari, Zu'aid bin Abdurrahman mengatakan, aku melihat Sa'ib bin Yazid, ya, ibnu arba'in wa tis'in, saat itu usianya sampai 94 tahun yang tadi Anda bilang. Ya kan? Didoakan Nabi berkah hidupnya, panjang umurnya sampai 94 tahun. Subhanallah. Ya, bayangkan. Ya, anak kecil dibawa bibinya menemui Nabi sakit, diusap kepalanya, didoakan keberkahan, kebaikan, berkah hidupnya, Pak. Gara-gara doanya Nabi SAW. Usianya berikutnya panjang sampai 94 tahun dalam Sahih Bukhari ini. 94 tahun. Dan dikatakan jildan mu'tadilan, kondisinya bagus, badannya bagus, prima, tegap badannya, tidak bungkuk. Bayangkan, ya, jildan mu'tadilan, tegak badannya, tidak bungkuk. Ya, usia 94 tahun, siapa di sini Pak yang badannya masih tegak gitu? Nggak bungkuk. Lah kita, ya, orang-orang sekarang baru 65 tahun, maksimal 70 tahun udah apa? Bungkuk. Ya, bahkan kurang dari itu. Orang-orang sekarang, kadang saya juga sulit membedakan gitu. Kadang saya di mana, di Dewan Dakwah gitu ya, ketemu sama mahasiswa gitu kan. Kadang-kadang oleh dulu ya, oleh Allahyarham Ustaz Cuada bilang, ini yang mana dosennya, yang mana mahasiswanya, dibilang. Kok mukanya, wajah-wajahnya lebih senioran mahasiswanya daripada dosennya katanya. Yang anak nggak tahu. Ya, apa yang dikonsumsi orang-orang sekarang mungkin kan begitu. Apalagi anak-anak sekarang, Pak. Ya kan, cepet-cepet besar, bahkan apa kedewasaannya gitu dalam artian fisiknya ya, lebih demikian. Subhanallah. Makanya umur-umur orang sekarang tuh pendek-pendek, tidak panjang-panjang tuh tadi ya, mungkin pola hidup kita kali ya, Pak, yang tidak baik. Ya, banyak makanan-makanan mungkin yang kita konsumsi juga kurang sehat, ya, juga macam-macam lah hal-hal yang lain, televisi, gadget. Anak-anak sekarang lihat, subhanallah, ya. Taib, ini orang tadi Sa'ib bin Yazid sampai 94 tahun dan badannya tegak, tidak bungkuk, subhanallah. Ya, kemudian faqala,
Sa'ib bin Yazid pun mengatakan, qad alimtu ma muti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu, aku menyadari bahwa apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepadaku berupa apa? Sam'i wa basari, pendengaran dan penglihatan, illa bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua ini berkat apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khalati, tatkala bibiku dahabat bi ilaih, membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu waktu kecil dibawa bibinya ke Nabi, usianya sampai 94 tahun panjang, subhanallah. Ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kata beliau karunia Allah yang Allah berikan kepada Sa'ib ibnu Yazid yang telah hidup sampai 90 tahun, bahkan 92 tahun dengan kondisi yang sehat, badan yang prima, bahkan gak bungkuk sedikit pun. Ya, naam. Dikatakan beliau Sa'ib bin Yazid adalah sahabat yang meninggal di Madinah pada tahun 91 Hijriyah, yang saat itu ia berusia 96 tahun. Wafat tahun 91 Hijriah, usianya 96 tahun. Subhanallah. Panjang umur, sehat badannya, tidak bungkuk, penglihatan matanya masih jernih. Semua itu atas doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah, Pak. Ya, orang yang didoain Nabi berkah. Ya, demikian. Ya. Masih panjang ya. Ini baru satu kalimat dulu. Insyaallah nanti kita sambung berikutnya ya. Jazakallahu khairan katsira. Sudah jam 1 ya. Mungkin antum kembali beraktivitas ya. Selamat bekerja. Semoga mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.